Oke, selamat datang di channel Dr. RC. Kali ini kita suasananya agak berbeda ya. Di sini saya melakukan review di lab medicine, ini khususnya di lab jurusan desain produk Universitas Podomoro. Nah ini bajunya nih ya. Nah ini. Iya. Oke. Nah kali ini agak juga berbeda juga. Saya ditemani oleh Pak Esra Prangin-Angin, PSD ya. Jadi dosen juga di desain produk jurusan desain produk Podomoro University. Akan juga membahas, mereview bagaimana kita nanti akan menjalankan atau menghidupkan RC Engine ini. Ya, jadi yang kita lihat nanti adalah bagaimana kalau kita akan menghidupkan dan komponen-komponen apa aja yang akan kita harus perhatikan ketika kita akan menghidupkan RC ini sendiri. Ya Pak Rian ya? Ya, betul. Karena ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan, jadi tidak sekedar menghidupkan saja. Ya, jadi kesempatan yang baik juga ya, diberikan kesempatan untuk melakukan review ini, menyalakan RC Engine ini di lab ya. Jadi ini ada lab medicine, sekali lagi saya ulang, ini lab medicine. Biasanya kan selalu di tempatnya lain ya, di rumah gitu ya Pak. Ya. Nah, ini diberikan kesempatan untuk khususnya di lab medicine, desain produk Podomoro University. Jadi suatu appreciate lah gitu ya buat kita di channel Dr. RC dengan suasana yang berbeda. Oke, bagaimana Pak? Langsung saja. Oke, kita akan mulai. Bagaimana cara menghidupkannya. Jadi apa saja yang harus diperhatikan nih Mas Rian? Oke, baik Pak Esra. Jadi sekarang kita akan coba untuk menjalankan RC ini ya. Nah, ini biasanya kalau udah lewat dari 1 hari, biasanya dua hari atau 1 hari, ini agak susah nanti untuk di starter. Biasanya jadi kalau di mobil tuh kayak masuk angin ya? Iya, biasanya gitu. Nah, pertama kita cek dulu businya. Ini businya ya. Jadi kalau kita bisa lihat ini businya ada di sini. Ya. Ini businya Pak. Itu ya. Lalu businya ini kita copot dulu menggunakan kunci pas ya. Ini banyak di pasaran banyak. Kita buka, ini berlawanan jarum jam bukanya. Ya, kadang sometimes ada yang buka, wah nggak bisa, ternyata main putar ke kanan aja itu rusak businya, patah. Jadi ke kiri. Ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Oke. Buka dulu. Nah ini sudah ya, nah ini businya nih Pak. Businya kecil sekali. Nah, kalau untuk ini kita, guys, businya cuma segini. Kecil ya. Kecil sekali. Nah, ini busi banyak di pasaran juga online ada, di tempat spare part ada. Mau yang diganti racing juga businya ada. Oh jadi ada beberapa tipe Banyak, juga ya. Oke. Nah, lalu kita tes. Ini glow-nya, ini pemantiknya, ini kita tes. Kalau businya ini kita tempelkan dia ini nyala. Ini kayak lighter ya, berarti masih berfungsi dengan baik. Oke, saya coba ya. Oh kuning. Nah, nyala ya. Nyala ya. Jadi kita lihat lagi, coba. Oh, nyala ya. Berarti ini berfungsi, businya pengapiannya masih bagus. Ya, oke, lalu kita pasang lagi. Kita masukkan ke kunci. Nah, ini jangan sampai kebalik ya. Santai orang masukin begini. Nah, ini kebalik, nggak bisa, harus begini. Karena dia posisinya di atas, baru kita masukkan ke sini. Nah ini baru muternya ke kanan. Ini muternya searah jarum jam. Searah jarum jam untuk. Nah, yang penting jangan dipasang sampai kerak, jangan. Nah, sama kayak kita masang busi di mobil. Ya, oke. Udah aman. Nah, kalau kita sudah begini, ini sudah siap untuk dijalankan. Nah, coba kita lihat dulu ya. Biasanya kalau udah sehari 2 hari nggak dijalankan, dia perlu dicuk. Tapi kita tes dulu. Nah, prosedur yang sebelumnya saya sudah kasih tahu untuk menyalakan. Pertama adalah remote-nya dulu. Ini remote ya, saya on-kan dulu. Oke. Setelah ini baru mobilnya. Nah, dia ada kasih notif nih, sudah siap. Ya, kita cek. Terus kita cek bannya. Kita cek Pak bannya. Oke, fungsi ya. Bagus ya. Itu salah satu indikator ya. Fungsi ya. Nah, udah semuanya oke. Ini baru kita akan jalankan. Kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Nah ini fungsi engkolnya ini untuk menyalakan starternya. Ya. Oke, kita coba. Dan pastikan Anda punya ini nih. Oh iya. Ada tatakan. Ini jack stand-nya. Jack stand mobilnya. Sehingga nanti nggak lari. Iya, tujuannya itu. Karena banyak kejadian tiba-tiba diset, wang, lari sendiri dia. Kalau ini kan nggak bisa. Oke. Lalu kita coba engkol ya. Coba engkol. Nah. Satu lagi saya lupa. Sebelum di engkol ini harus pemantiknya harus setrum businya. Jadi dipencet dulu.
Lu masukkan ke sini. Nah, baru kita engkol, ya, kita starter. Ya, jadi kalau nggak ada ini nggak bisa. Ya, jadi tetap harus butuh ini. Kalau di mobil kita tinggal klak. Nah, kalau di mobil ini pemantiknya Pak. Oke. Nah, istilahnya kayak di mobil kuncinya diputar dulu. Nah, oke ya. Jadi busi semua udah oke segala macam, lalu kita engkol. Nah, coba kita coba. Nah, ini yang saya bilang, kenapa ini nggak mau? Iya. Ya, memang sering kejadian gini. Nah, udah lebih dari 3 kali gini nggak mau, karena nggak ada bensinnya nih, bensinnya nggak naik. Oh, jadi jangan khawatir dulu bahwa Iya, rusak ya. rusak, jangan, nggak terlalu, waduh panik nih rusak nggak. Karena sometimes orang pikir, wah kemana nih, karena bensinnya nggak naik. Nah ini sebetulnya bensinnya udah diisi setengah. Kalau kita mau isi lagi bisa mau full itu ya. Ini kita isi, ini bukanya begini. Ini bahan bakarnya kita masukkan, oke ya, segitu aja cukup. Oke. Nah ini bahan bakarnya juga oktannya beda ya, nanti sama yang off-road ini lebih 20% lah. Oke, sudah ya, tadi di engkol nggak bisa. Wah gimana nih gitu ya. Nah lalu kita cuk. Kalau di motor kan, di mobil ada cuk ya, di motor ada cuk. Itu kita buka saringan udaranya, filternya. Lalu ini ada apa? Settingan di sininya nih, knopnya ini kita longgarkan dulu. Jadi kita buka sini, ya. Oke ya. Nah ini sering kejadian. Kenapa dia kok nggak mau ya? Nggak bisa. Kenapa? Ini masih on. Ini masih on. Seperti saya katakan, kalau masih on dipaksa putus servonya, jangan. Oke. Caranya bagaimana? Matikan dulu. Matikan dulu, remote-nya juga matikan. Baru bisa nih kita buka. Tuh. Servo ini seperti yang biasanya Pak Esra ya. Kita kalau di robot atau di mana, kalau keadaan on ada listrik, nggak bisa dipaksain. Gitu ya. Nah, ini udah kebuka nih. Udah kebuka, lalu kita cuk. Cara cuknya adalah ini kita cabut tanpa dulu. Filter nggak apa-apa? Nggak apa-apa, memang harus cabut. Ini cabut dulu ya, karena kan belum bisa jalan. Sampai nanti kalau kita cuk, ini dia keluar airnya. Ya, jadi keluar airnya. Nah, di sini businya kita buka lagi ya. Jadi ingat tadi businya kita buka dulu. Nah, ini kita perlu seperti ini ya. Nah, ini harus punya juga nih buat ngambil businya nih. Oke, ini ya businya kita ambil. Lalu kita cuk. Nah, ini udah nggak ada ya, sampai nanti dia muncrat bensinnya. Ya. Ini kita tutup. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan mengalir tuh ya. Oh, ngalir ya. Muncrat ya. Tuh. Oh. Muncrat ya. Nah, kalau udah muncrat gini berarti bensin yang tadinya tidak ngalir, dia ngalir. Gitu, Pak. Oke. Ngalir ke engine-nya. Udah muncrat tuh. Udah. Lalu kita pasang lagi businya. Kita pasang lagi businya. Berarti udah oke ya. Istilahnya dibanjirin dulu ya. Kalau mobil kan kita banjirin dulu, Pak. Gitu. Mobil zaman-zaman dulu tuh. Iya. Jadi kita banjirkan dulu pasang lagi businya. Nah, ini emang saking kecilnya peralatan-peralatan. Makanya saya bilang di awal kita harus punya toolkit ya, Pak. Iya. Mesti banyak ini kayak seperti ini nih. Nah, ini kita pasang. Ingat ya tadi pasang businya begini ya. Yang panjang Nah, dalam. itu matanya di atas. Karena suka orang pada kebalik. Wah, kalau balik panasnya balik nggak bisa jalan juga. Oke, ini kita pasang dulu. Oke. Yang pemantik selalu ke dalam karena dia yang membakar. Iya, kan? betul. Dia betul. yang memercikkan. Betul. Sehingga nanti percikan itu akan membakar bahan bakar, Iya, kemudian betul. itu akan menjadi penggerak untuk Iya, betul. roda-roda dan Oke, ini udah ya. Ingat ini buka. Ini kencengin. Ya. Oke. Udah cuk, udah oke. Lalu kita coba lagi prosedurnya. Nyalakan. ya ingat ya. remote dulu, Ya. baru ini Baru ya. ini. Nah, dites. Oke ya. Ini kita tempel. Nah, baru kita cuk. Kita starter sampai dia keluar suaranya, sampai nyala ya. Nah, dia udah mulai nih, karena agak keras. Kalau tadi kan lembek. Oh ya, satu lagi. Udah bisa kayak gitu ya. Ini kita tutup lagi nih. Ya, tutup lagi. Ini buka sedikit ya.
Jadi 1/4 udah ya. Ini kita tutup ya. Filter. Oke, filternya kita tutup dulu. Udah ya. Oke. Oke. Sudah oke semua. Kita Nah, kalau mesinnya dingin begini, Pak. Ya. Coba kita cek dulu lagi. Mesin sudah naik. Ya. Nah, ini masih belum naik nih. Kita coba lagi. Di pause dulu juga. 3. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah ini setelah 5 detik ini kita cabut. Langsung cabut, jangan terlalu dipasang. Nah ini udah jalan nih Pak. Jadi kita tinggal mainkan saja. Nah ini throttle-nya. Nah ini kita cek ya, dia forwarding. Biasanya kan dari knalpot ditutup ya, ini bisa juga nih knalpotnya kita tutup. Nah tapi kalau mau awet, ini tadi kan dari knalpot ya ditutup. Kalau mau awet, kita nanti akan matikannya dari sini. Dari Jadi bawah. sini ada di bawah ini ya, mungkin kelihatan ini ya. Nah ini kita tekan aja. Coba kita coba Pak. Karena panas iya ya. Jadi kita pakai ini aja. Oke, saya coba ya. Ya, Oke, ini kita hidupkan lagi. hidupkan. Nah ingat proses hidupinnya, ini masukin dulu mantiknya, baru kita engkol. Nah ya udah jalan. Kita matikan. Matikannya sini. Ini dari sini kita tekan saja. Oke, itu lebih awet ya. Lebih awet. Oh, Nah. oke. Ini saya lupa, saya kasih tahu untuk kita ngatur suhunya, kita cek suhunya. Nah ini ya, ini time gun-nya. Ya, ini pada saat keadaan mati kita lagi main, ini lagi mati. Ini kalau kita cek, nah ini 55 derajat. Ya. Tapi kalau pada saat jalan, dia harusnya bisa sampai 100 derajat. Kita coba ya Pak ya. Ini bisa jebol nggak? Bisa, misalnya kalau kita- overheat. Overheat bisa ya? Kalau overheat nanti kita akan jebol. Ininya juga jebol, semuanya jebol. Ya, mesinnya bisa jebol. Oke, ini kita coba ya. Starter. Ini cabut. Nah, di sini kita bisa lihat. Cek ya. Ini suhunya naik. Ya, Terus ya. 58,9, 53,54. Ya. Ini dia sudah naik 5,8. Ya. Kalau kita ini sebetulnya sudah aman, tapi kalau kita main-mainkan tiba-tiba sampai 100 derajat Pak. 100 derajat lebih ini kita open dulu. Ya. Ini suhunya Pak. Harusnya digas. Ya, dia langsung turun. Nah, kalau kita kan bisa sampai 70. Ya. Dan ini kebetulan kita di ruangan AC, Iya. jadi temperaturnya nggak sampai 100. Ya. Nah, oke. Nah, sama seperti tadi ya, matikannya. Oke. Oke. Nah, tadi begitu di suhu terakhir itu di 70 ya, sekitar 70 ini ya. Itu dia udah ideal, Pak. Oh, itu Udah ideal. Kan temperatur ideal. itu udah ideal. Bisa sampai 100, itu kompresi tinggi nggak masalah.
100 bisa disetting. Cuman kalau kita main sampai lupa ada ininya, kita nggak ukur suhu pakai time gun, bahaya nanti. Ini yang jebol ya? Bahaya, jebol. Ini mesinnya jebol, overheat. Ya kalau mobil kita paksa saya pakai nitro atau pakai NOS, meledak ya. Dan jangan-jangan di dalam tuh harus diganti piston segala macam. Pasti ya? Karena ganti satu ini. Iya. Nah, ini kita lihat ya udah mulai menurun. Ya, udah 62 karena mesin sudah mati. Oke, ini kan tadi udah jalan ya. Prosedurnya bagaimana pada saat kita mematikan? Kalau tadi kan nyalain ini dulu, remote baru ini ya Pak ya. Nah sekarang udah selesai, ini udah mati semua. Mobilnya dulu offin, ini kan masih jalan ya. Offin, lalu kita cek udah tidak muter, terakhir baru remote-nya. Ya, ini untuk safety. Nah, untuk safety. Untuk safety supaya jangan ini nanti remote-nya mati, ininya masih jalan. Iya, ini bisa lari sendiri. Ya walaupun kita sudah ada ini, udah ada jack stand-nya, tapi kan tetap kita jaga-jaga Pak. Karena ini kencang sekali. Ini belum yang di off-road ya. Off-road tuh kompresinya lebih tinggi lagi tuh lebih parah. Karena seperti saya bilang ada Martial itu pas lagi kompetisi kakinya patah ketabrak. Iya. Oke. Ya saya kira seperti itu ya. Jadi tadi mulai dari ngecuknya, dari mulai businya bagaimana caranya, terus di settingnya bagaimana, lalu ini ada pemantiknya. Mengalirkan gitu ya. bahan bakar dari sini, tangki bahan bakar ke sini, kemudian. Oke, seperti itu. Ya. Gimana Pak? Ada pertanyaan? Saya kira cukup Ya, menarik ya. Iya, jadi memang bedanya kita bermain di RC Engine ini udah semi-semi ke pro ya. Jadi bahwa jangan disamakan dengan kalau kita main di RC baterai itu lain. Maintenance-nya juga emang lebih besar. Nah nanti setelah ini kita akan coba tes run ya. Kita coba di jalanan aspal. Setelah itu nanti kita akan coba lagi yang RC off-roadnya. Ini yang on-roadnya dulu kita coba. Ya. Seperti itu Pak. Oke. Gimana Pak? Ya, terima kasih Ya. sudah menjelaskannya di Lab Days Pro Universitas Podomoro. Ini satu kebanggaan ya bisa melakukan podcast di Lab Days Pro ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di channel berikutnya.